Kita membicarakan tentang pemindahan dan pembangunan ibu kota yang ternyata 80%-nya kosong. Ini bukan cerita karangan atau rekayasa. Informasi tentang ibu kota 80% kosong itu benar adanya. Untuk itu, informasi ini sebagai pengingat, bukan pengkritik. Maklum, di suasana pilpres kali ini, semua jadi pada sensitif. Banyak sekali hal yang pada pemilu kali ini sangat tidak menentu sampai harus menunggu waktu pendaftaran terakhir yaitu 25 Oktober 2023 yang semua itu akan jadi jelas dalam 3-4 minggu ke depan. Pertanyaan dan pernyataan misalnya, akankah Caimin itu benar-benar setia pada janjinya kepada Anies, kepada Nasdem, kepada PKS? Akankah kalau rekeningnya cocok atau ada tekanan tuduhan kardus duren yang menduga adanya indikasi korupsi, kalau di KPK akan menjadi tekanan politik untuk Caimin, lalu mending mundur teratur, gak jadi tanding? Nah kalau begitu Anies sama siapa ya? Atau sama Aher, Ahmad Heriawannya PKS? Atau malah kalau Caimin mundur di akhir-akhir, PKS juga mendingan gabung Prabowo? Lah kan bubar kalau kayak gitu terjadi. Lalu di sisi incumbent, Gibran sudah diusung jadi cawapres. Gibran cawapres siapa ya? Cawapres Pak Prabowo bisa, cawapres Pak Ganjar bisa juga. Kalau Pak Jokowi dikasih jabatan Ketua Umum PDIP. Bu Mega jadi Dewan Pembina PDIP. Nah loh, kalau begini bingung gak tuh jadinya? Pak Ganjar nomor 2 di bawah Prabowo. PDIP bilang, kita partai pemenang dan kita lebih besar dari Gerindra. Pak Prabowo lah yang harus di bawah Ganjar. Atau mikir-mikir ribet, apa ditunda 2 tahun biar pada tenang semua. Bagaimana? Nah, selagi kita pada bingung urusan politik, kita ke negara Turkmenistan. Kita ke ibu kotanya, Aşgabat. Jajaran gedung-gedung mewah yang luar biasa. Ternyata 80% gedung tersebut bukan dicat loh, tapi di cover menggunakan marmer berwarna putih yang dikirim dari Tiongkok. Mewah sekali. Kubah dan museum berlapis emas adalah pemandangan biasa di gedung-gedung di Aşgabat tersebut. Dengan kemewahan ratusan gedung bertingkat, mencakup perumahan, kantor, dan pusat pemerintahan. Sekali lagi, ada satu ciri dari kota tersebut. Kota mewah Aşgabat tersebut, yaitu kosong. Hanya terisi 20%-nya saja. Bayangkan, dengan pendapatan penduduk di bawah $200 sebulannya, nilai bangunan apartemen itu setara 200.000 atau 500.000 dolar. Kira-kira mereka harus kerja antara 80-100 tahun lebih baru bisa membelinya. Karena itu kosong. Kota Aşgabat dibangun oleh pemimpin diktator Saparmurat Niyazov yang dibangun memang bukan untuk rakyatnya, namun lebih ingin menunjukkan sisi pamer narsistiknya saja sebagai etalase showcase dirinya, bukan dibangun untuk kelayakan tinggal rakyatnya. Pemimpin berikutnya adalah Gurbanguly Berdimuhamedov, melanjutkan legasi dari pemimpin Niyazov juga dengan pemerintahan tangan besi serta mengontrol berita dan isi media. Yang intinya adalah berkelanjutan membangun Aşgabat, juga bercirikan membangun kota termewah di dunia. Dan itu harus tetap dilanjutkan. Turkmenistan memang bukan negara miskin. Mereka menghasilkan gas alam nomor 6 terbesar di dunia setelah Rusia, Arab Saudi, Amerika, dan Qatar. Pemimpin yang diktator tadi bahkan lebih parah dari Kim Il-sung atau Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara menurut banyak pengamat bernegara. Pastinya kendali ekonomi di kalangan elitis. Jarak antara orang kaya dan miskin demikian lebarnya. Yang makmur hanya anggota keluarga pejabat dan teman-temannya atau para oligark Turkmenistan yang kebanyakan juga tentara Saparmurat sewaktu seperjuangan melepas diri dari Uni Soviet di awal tahun 90-an. Turkmenistan itu negara landlocked, diapit oleh Iran, Afghanistan, Uzbekistan di sisi utara, dan Kazakhstan di sisi selatan. Dalam sejarahnya, Turkmenistan hanya ditaklukkan oleh pemimpin besar seperti Alexander yang Agung, Rusia, kemudian oleh Persia yang memperkenalkan Islam di sana, dan kemudian ditaklukkan oleh Mongol. Kemudian terakhir ditaklukkan oleh Soviet. Kemudian Saparmurat memimpin dengan cara rezim otoritarian, memimpin dengan kejam, menggunakan propaganda media untuk membalik fakta, untuk mendapatkan pemahaman populer dari rakyatnya yang semuanya demi kepentingan rezim, atau dalam bahasa akademi militer dikenal dengan istilah cult of personality dictatorship. Masyarakat dibangun rasa takut dengan penguasa. Niyazov meninggal di tahun 2006, dilanjutkan oleh wakilnya Gurbanguly Berdimuhamedov, di mana di tahun 2021 Gurbanguly mengundurkan diri digantikan anaknya
Serdar Bedi Muhamedow yang masih muda ketika itu, masih 39 tahun, belum 40 tahun. Mungkin di sana nggak ada aturan MK atau jangan-jangan diubah sama MK-nya sana agar usia di bawah 40 bisa jadi presiden atau wapres kali ya. Yang beginian detail mana gue tahu dah. Untuk para sahabat juga jangan dimirip-miripkan lah dengan Wakanda, jangan ya. Ini cerita beneran tentang Asgabat, ibu kota Turkmenistan yang kosong dengan kemewahan bangunan. Oh ya, satu lagi, untungnya ibu kota Asgabat dibangun bukan pakai pinjaman asing atau pakai hutang, tapi pakai jualan gas alam. Kayaknya itu pantas ditiru. Kita bangun IKN juga bisa jualan pakai nikel. Tapi sayang nikelnya tidak pakai pasal 33 sebagai milik negara dan rakyat, tapi dipegang oleh oligar siapa gitu, oligarnya lupa gua. Oligar Peng-Peng kalau nggak salah. Yang oligar penguasa dan pengusaha itu kalau nggak salah nih ya, mohon pencerahannya. Intinya semoga dapat manfaat dari kota Asgabat. Peace.